Mohon maaf Bapak Ibu karena waktu sudah siang, maka acara diseminasi menciptakan budaya positif SD Negeri Tanjung dengan kesepakatan kelas segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SD Negeri Tanjung, Bapak Sunarman SPD SD yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri Tanjung yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Acara diseminasi menciptakan budaya positif SD Negeri Tanjung dengan kesepakatan kelas segera dimulai. Saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua presentasi, acara yang ketiga tanya jawab, acara yang keempat kesimpulan, dan acara yang kelima penutup. Menginjak acara yang pertama pembukaan, dengan tidak kurang menghormati rasa hormat saya terhadap pemeluk agama lain, maka pembukaan mari kita baca bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Esti Wuryani SPD SD. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Tanjung dan Bapak Ibu Guru SD Negeri Tanjung yang saya hormati. Perkenankan saya siang hari ini untuk memaparkan diseminasi menciptakan budaya positif SD Negeri Tanjung dengan kesepakatan kelas. Di sini saya mohon maaf sekali, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan untuk kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Amin amin ya robbal alamin. Ini adalah salah satu tugas dari saya dan aksi nyata saya di modul 1.4 ini untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi nanti kita hanya sharing bersama dan sekedar informasi bahwa budaya positif ini perlu kita kembangkan lagi di sekolah yang selama ini memang karena pengaruh COVID itu budaya positif di sekolah di Tanjung kemarin sempat terhenti gitu ya Pak ya. Semoga besok bisa berjalan lagi. Nah, sebelum saya memaparkan budaya positif nanti ada pertanyaan pemantik sebelumnya. Nah, setuju atau tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira ini Bapak dan Ibu setuju apa buatan? Monggo Bu Riyadi setuju apa buatan? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Kepada Bapak Kepala Sekolah setuju apa buatan Pak? Setuju. Bu Amel, Bu Lutfia setuju ya? Oh ya. Pak Asnawi setuju apa tidak kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju Bu, dengan catatan tidak. Saya setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak dengan catatan hukuman itu tidak berupa kekerasan, berupa didikan. Terima kasih atas
jawabannya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi hukuman bisa positif dan negatif. Setuju apa buat Pak Maran? Sangat setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa buat? Setuju ya. Oh iya, saya lanjutkan. Nah, ini ada perubahan paradigma ya, perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Nah, seandainya ini ada A dan B, Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah kepala. Yang B, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, atau menghardik atau merayu. Seandainya tangan kanan saya ini mengepal sesuatu yang berharga, kemudian teman Anda itu meminta untuk membukanya, kira-kira bersedia apa tidak Bapak Ibu membukanya tangannya ini? Atau wong ini rahasia, jadi saya mau sekuat tenaga untuk mengepal, atau memang karena dirayu nanti saya kasih uang atau bagaimana, kemudian bisa membuka hal tersebut. Menurut Pak Nasir bagaimana ini Pak Nasir? Menurut saya pertahankan sekuat tenaga karena itu hal yang penting atau rahasia bagi sekolah. Oh iya, terima kasih jawaban yang bagus nih Pak Nasir. Sesuatu yang kita genggam karena ini sesuatu yang penting harus kita pertahankan gitu ya Pak ya. Iya betul. Yang lain sepakat ya? Iya sepakat. Nah, jadi yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Ini buatannya, yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Nah, ini ada perubahan paradigma teori kontrol. Biasanya ini ilusi guru, biasanya guru itu mengontrol murid. Kemudian yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif elektrik itu bermanfaat. Yang keempat ini biasanya saya juga pernah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang anak berbuat seperti ini, kita memaksa harus seperti ini. Ya, biasanya seperti itu sama anak sendiri ataupun anak didik. Ini ilusi tapi ini tidak pada diri kita. Semoga nanti bisa sedikit-sedikit bisa kita mengenal teori kontrol. Selanjutnya, siapa yang sesungguhnya memiliki teori kontrol? Nah ini bisa karena kita mencoba mengubah orang karena berpandangan kita sama. Kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu teori kontrolnya, tidak terlihat ya Pak Nih. Nah teori kontrol ini kita menuju ke makna disiplin. Kita mengontrol anak untuk disiplin artinya belajar. Ya, belajar disiplin, kemudian menggali potensinya terhadap suatu tujuan yang dihargai. Kita langsung saja ke teori motivasi. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu seperti tadi Pak, misalnya kita memberi hukuman kepada anak itu melakukan sesuatu karena anak iming-imingi, karena ada suatu hadiah. Itu motivasinya eksternal.
Jadi besok kamu kalau dapat juara, Bu Guru beri hadiah. Anak motivasi nih, anak motivasi. Bagus buatan ini Pak. Sebenarnya bagus, tapi tidak untuk selanjutnya ya, tidak baik untuk keberlanjutannya. Sebaiknya anak harus mempunyai, harusnya ini kita hindari yang motivasi eksternal, tapi bisa untuk memancing, ada kalanya memang itu diperlukan, tapi tidak harus. Nah, suatu saat misalnya kalau tidak diberi hadiah, anak malas belajarnya. Pas ono hadiah itu berangkat, nilainya bagus, kira hadiah saya malas. Kemudian tugas kita sebagai guru di sini adalah menciptakan motivasi yang intrinsik, motivasi yang dari dalam diri anak tersebut. Nah, ini yang sulit memang. Kita harus menumbuhkan itu. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa? Anak punya keinginan itu. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantoro ini, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri, karena yang bisa ngontrol kan kita sendiri ya, jangan kita sendiri. Jadi di sini anak. Nah, ini pengaruh dihukum oleh karena penghargaan, bisa karena pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kok nggak kelihatan ini ya tulisannya? Raketok ya. Orang ketok nggak apa ya. Kemudian ini coba ya, ini bedanya hukuman atau konsekuensi. Nah, hukuman atau konsekuensi. Yang kalau hukuman itu sifatnya gitu ya, menyakitkan gitu ya Pak Nawi. Misalnya hukuman menyakitkan bagi anak nih. Tidak menyenangkan. Kalau konsekuensi itu adalah akibat dari perbuatan dia mendapat konsekuensinya apa. Misalnya ini nomor 1 nih Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi ya. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman apa konsekuensi? Misalnya mencatat 10 kali dalam buku saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Oke. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Apa benar? Hukuman. Oke. Terus yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret karena dia mencoret terus menggantikan. Hukuman apa konsekuensi? Pak Ansir. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Nah, ini jawabannya. Lihat hukuman, konsekuensi, hukuman. Tapi ini yang bahwa sendiri konsekuensi karena pelajaran PJOK ya. PJOK itu memang kesepakatan, mungkin bisa jadi udah karena terlambat sekolah dia mengelilingi lapangan basket. Ini ada hubungannya dengan olahraga ini. Nah, kita yang bedakan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini kalau hukuman memang bedanya dia selalu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Anak itu disakiti dia, misalnya terlambat sekolah, kemudian kita marahi, kemudian suruh lari lapangan, dia jengkelnya ramari-mari ya, dia jengkel terus hukumannya itu. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, dia sudah tahu nih ada peraturan seperti ini, kemudian melanggar. Nah, itu konsekuensinya apa? Tapi sebelum kita ke
ini kita harus menciptakan disiplin di kelas. Jadi mengarahnya ke kesepakatan kelas ya. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini di Merdeka Belajar juga sudah ada. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang sudah terjadi. Disiplin bisa melalui konsekuensi, bisa dengan restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan. Anak itu bisa menciptakan penyelesaiannya sendiri atas masalahnya itu dengan restitusi. Apa itu restitusi? Sudah pernah mendengar? Mungkin yang sudah melihat PMM ada yang disiplin positif ini membahas tentang restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini di sini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalahnya mereka sendiri dan membantu murid untuk berpikir. Nah, ini di sini ada video ya. Nah, nanti video mengenai restitusi. Nih, ini video dulu yang mengenai restitusi ya. Gambaran kita menyelesaikan masalah dengan restitusi. Kok nggak ada suaranya? Sebentar. Suaranya masa aku dikatain orang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. ini dengan menstabilkan identitas. Tidak ada yang menurut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Iya. Nah, ini Bapak tadi sudah menyelesaikan masalahnya dengan namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi anak sebelum sudah melakukan kesalahan, kemudian kita menstabilkan
nanti baru kita tanya kenapa, masalahnya apa. Ini sebelum ke situ saya pengen mengenalkan mengenai kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas dengan peraturan kelas. Nah, beda nih ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas tadi ada menanyakan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu salah satu disiplin yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Diharapkan dengan keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila seperti apa nih? Disiplin, kemudian apa Mbak Pia? P5 apa aja? Berkebinekaan global, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri ya betul, gotong royong, satu lagi bernalar kritis. Ya, ini ya P5 itu harus kita terapkan pada diri siswa. Nah, ini beda dengan peraturan di kelas. Jadi kita di kelas harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Mengapa kok perlu dibuat keyakinan kelas? Nah, di lingkungan sekolah itu adanya keyakinan sekolah bisa memunculkan motivasi intrinsik siswa dengan disiplin positif yang diterapkannya. Saya sudah praktek nih ya, Bapak Ibu sudah praktek di kelas 4. Nah, saya buat keyakinan kelas dari diri anak sendiri. Nah, sekarang kita buat yuk keyakinan kelas. Nah, anak mengutarakan sendiri apa maunya. Ada yang bilang saya mau di kelas harus pakai sepatu Bu. Oh iya, cuma nulis. Anak-anak nulis nih. Anak-anak nulis di kertas ini. Nah, ini waktu saya membuat kesepakatan kelas, anak semua menulis apa yang diinginkan dalam kelas itu. Ada yang pengen, Bu kalau di dalam kelas nggak boleh jalan-jalan. Dia ada yang menulis. Setiap anak menulis punya kesepakatan sendiri. Kemudian ada yang pengen harus bersih kelasnya, menata meja dengan rapi ya. Nih disiplin kelas, kesepakatan kelas. Jadi ini semua anak menulis di waktu saya tawarkan kepada siswa. Mereka antusias kok ya, antusias semua membuat kesepakatan. Saya juga berharap nanti kelas-kelas yang lain bisa membuat kesepakatan kelas ini karena baik juga untuk kedisiplinan anak. Setelah membuat kesepakatan kelas ini, anak menulis sendiri dalam kertasnya ini. Nah, ini saya membuat sederhana banget, anak sendiri yang menulis kemudian menempel sendiri. Ternyata setelah berjalan 1 minggu, anak sudah tahu, oh saya melanggar ini, saya harus ini Bu, tahu sendiri. Semua itu lapor. Kemarin Mas Aldi berbicara kotor, semua lapor gitu. Tapi saya tidak lanjuti, tidak hanya saya tidak lanjuti, kemudian saya wawancarai juga. Kemarin, nah dengan kesepakatan kelas ini kemarin muncul beberapa siswa yang sudah melanggar. Salah satunya terlambat sekolah. Kelas 4 yang sering terlambat sekolah adalah Arda. Itu dari kelas 3 memang seperti itu. Nah, dia sudah sadar kenapa dia terlambat sekolah. Setelah saya tanya-tanya dengan segitiga restitusi kemarin saya praktek, itu katanya di rumah dia memang tidak begitu kurang perhatian dari orang tua, kemudian orang tuanya juga jarang membangunkan, adiknya malam-malamnya seringnya rewel, dia nggak bisa tidur. Nah, itu alasannya anak seperti itu. Nah, kok dari wawancara kemarin dia sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oh, saya agar tidak terlambat bagaimana? Kemudian dia menjawab, saya harus pasang alarm Bu, saya punya HP.
besok ibu suruh membangunkan. Nah, semoga bisa berjalan. Kemudian yang kedua, kemarin ada kasus berjalan-jalan di kelas. Biasanya nih Mas Danis yang sering berjalan-jalan di kelas. Ternyata apa? Seringnya tidak membawa alat tulis. Dia jalan ke sana pinjam ballpoint, ke sana pinjam tip X, ke sana pinjam apa itu terus keliling di dalam kelas. Itu setelah saya tanya. Nah, itu butuh koordinasi juga di samping guru juga orang tua. Nah, nanti saya juga mendisiplinkan anak, tapi juga mau saya koordinasi juga dengan orang tua. Nah, ini langkah-langkah di segitiga restitusi tadi di video sudah ada. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu menanyakan kenapa kalian kok melakukan itu validasi kebutuhan. Bagaimana solusinya? Terus menanyakan keyakinan. Nah, kamu sudah punya keyakinan di kelas, ingat enggak apa keyakinan di kelas? Nah, itu menanyakan keyakinan. Nah, ini kata-kata untuk menstabilkan identitas. Guru bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Anak biar gak emosi dulu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bu guru juga pernah kok dulu melakukan itu. Nah, itu terus Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Jadi kamu gak usah berkecil hati. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu. Apa yang penting dari kamu setelah melaksanakan tadi? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Kita tawarkan seperti itu. Bisa. Bagaimana caranya? Nah, anak memberi cara, terus nanti kita memfasilitasi keputusan siswa tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan kelas tadi yang sudah kita buat di kelas, kita tanyakan lagi. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kan tadi kamu sudah membuat keyakinan kelas, katanya tidak mau jalan-jalan di kelas atau tidak terlambat lagi. Nah, konsekuensinya apa? Berarti dia mau menanggung dari konsekuensi yang diberikan. Kita tidak memberi hukuman karena apa? Itu anak sudah membuat sendiri kesepakatannya, kemudian konsekuensinya juga sudah kita bahas sebelumnya. Kalau kamu melanggar, konsekuensinya ini seperti itu. Jadi mereka tahu kita tidak sifatnya menghukum siswa. Memang tidak baik ya menghukum siswa, misalnya kalau lari-lari lapangan. Nah, itu memang tidak kurang misalnya tidak membawa buku kok malah kalau lari gitu kan nggak ada hubungannya itu ya. Nah, misalnya tidak membawa buku, tidak mengerjakan PR, bisa kita kasih konsekuensi mengerjakan PR-nya tersebut di ruangan lain atau di perpustakaan. Itu bisa ada hubungannya. Misalnya tidak membawa buku, tidak mengerjakan PR, silakan dikerjakan lagi. Konsekuensi. Kalau hukuman saya rasa tidak ada artinya juga, anak malah jengkel sama gurunya. Ya, kalau bisa kita kurangi hukuman. Tapi di SD Tanjung tidak. Saya jarang melihat anak-anak dihukum. Nggak ada, malah ya nggak ada. Malah nggak ada. Tapi disiplin tetap harus kita tegakkan di sekolah kita. Nah, budaya positif di SD Negeri Tanjung ini yang sudah lama tidak dijalankan, ini baru saya coba beberapa minggu kemarin. Yang pertama yaitu budaya disiplin berbaris di depan kelas setiap hari. Itu dulu sudah ada, tapi sekarang sudah tidak lagi. Tapi kemarin sudah saya mulai 1 minggu. Kebetulan anak-anak walaupun tidak ada gurunya sudah mau berbaris sendiri. Tidak harus saya tungguin, tapi sudah berbaris sudah. Setiap hari sudah berjalan untuk kelas 4. Kemudian budaya literasi atau
membaca. Nah, ini saya sudah menerapkan membaca 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini Senin sampai Kamis anak saya suruh membaca 10 menit. Nah, ini buku bacaannya tidak harus buku pelajaran, bisa buku fiksi atau non fiksi. Nah, ini anak nanti setelah membaca dia menulis apa yang sudah dia baca. Saya suruh ada di buku project itu ada tanggalnya, terus bukunya apa, terus dia sudah membaca apa dalam 10 menit itu. Ini ditulis dia sudah jalan. Kalau membaca jalan. Kadang pagi-pagi memang jarang-jarang keluar kelas kalau hujan-hujan, anak-anak saya longok sudah membaca di pojok baca. Ini saya kaget pertama kali saya membuat pojok baca di kelas 4. Nah, begitu pagi-pagi saya datang kok kayaknya sepi, saya longok dalam kelas, anak sudah jemput baca semua di pojok. Nah, itu saya salut sekali sama anak itu. Alhamdulillah sekarang masih berjalan. Mudah-mudahan yang lain juga bisa untuk mengembangkan literasi di sekolah kita, karena perpustakaannya juga perlu dirawat ya Bapak ya, perlu dirawat karena bukunya juga sudah lama dan jarang kita bersihkan. Suatu saat semoga nanti bisa dimanfaatkan perpustakaan kita. Kemudian ini membaca Al-Quran atau Iqra sebelum pelajaran. Ini saya setiap hari Jumat, kalau hari biasa saya membaca buku biasa. Nah, hari Jumat sebelum pelajaran itu sekitar 10 menit juga saya anak membaca iso Quran ya baca Quran, yang Iqra saya ya Iqra. Nanti saya bantu nyimak untuk Iqra satu persatu. Baru mulai 1 kali Jumat yang kemarin. Mudah-mudahan bisa berjalan untuk pembiasaan. Kemudian ini merangkum buku bacaan sudah, memanfaatkan pojok baca untuk menumbuhkan motivasi belajar. Ya sudah, itu saya membuat ala kadarnya. Pojok baca memang belum bisa bagus, belum maksimal, masih seperti itu. Yang penting bisa untuk membacanya. Kemudian budaya religius, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran sudah, dan sholat zuhur berjamaah sesuai jadwal sudah kita lakukan di SD Tanjung, sudah berjalan. Budaya kreatif, anak membuat pohon literasi yang dipasang di dinding kelas. Setelah membaca, anak selain merangkum di buku bisa membuat biar kreatif menggambar namanya pohon literasi. Apa yang dia baca, yang dia ini bisa ini yang ini anak gambar seneng nih membuat apa namanya ini pohon literasi. Nah, saya gambarkan di sini. Kemudian selanjutnya budaya menghargai teman dengan bekerja sama dengan diskusi kelompok di kelas. Ini sudah biasa, Bapak Ibu guru semua juga sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya, tidak hanya guru yang ceramah, tapi berpusat kepada siswa. Nah, ini budaya literasi, budaya apa? Disiplin dan disiplin pada siswa. Sementara ini yang sudah berjalan di sekolah kita yang baru saya rintis, saya mohon dukungannya dari Bapak Ibu semua, karena di sini saya menciptakan disiplin positif, tidak sendirian. Maksudnya saya itu tidak bekerja sendiri di sini, saya minta kerjasama dari Bapak Ibu guru yang lain untuk bersama-sama kita menciptakan disiplin positif di sekolah dengan mengawali dari keyakinan kelas. Yang hal kecil saja, nanti kita membuat keyakinan kelas. Ya, kelas 1 buat keyakinan kelas, kelas 2 buat keyakinan kelas. Anak sendiri yang kita tawarkan membuat keyakinan kelas. Anak kreatif kok, anak sebenarnya kreatif banget, pemenang kelas 6. Ini kreatif sekali, misalnya suruh membuat, wah bisa membuat macam-macam berbagai macam
diaplikasikan di kelasnya masing-masing sesuai dengan kesepakatan antara siswa dan guru kelasnya ya. Nah ini kalau ini bentuk-bentuk keyakinan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah semoga sebelum dan sesudah kegiatan. Jadi beda dengan peraturan ya. Kalau peraturan itu lebih meluas ke sekolahnya, tapi keyakinan itu lebih ke apa ya, tindakan ke siswa itu langsung. Enggak. Tapi setelah kalau anak melanggar kesepakatan kelas, kita hanya anak mendapat konsekuensinya. Nanti disepakati konsekuensinya apa. Nah, ini. Contohnya ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Kita selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Selalu membalikan buku ke tempatnya. Apa Pak Ali? Keyakinan kelasnya. Nah, misalnya kok anak nek bar maca ya dibalike meneh nek ngerake meneh. Ini keyakinan kelasnya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Misalnya ini ya, nah tanggung jawab ya. Ini selalu kembalikan ke tempatnya. Jadi keyakinan kelasnya itu dia tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kita buat kesepakatannya, harus menghormati orang lain. Nah ini hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Disiplin, ya itu disiplin waktu. Dilarang menggunakan narkoba. Kenapa? Kalau anak-anak bisa untuk narkoba ini bisa minuman keras dan sebagainya. Karena kesehatan bisa ya, karena kesehatan, menjaga kesehatan nggak boleh minum minuman keras. Bergantian atau menunggu giliran. Ini bisa bersabar kalau menghormati orang lain. Ini bedanya peraturannya ini, keyakinan kelasnya yang ini. Gunakan masker. Untuk apa sih kalau peraturannya di sekolah harus menggunakan masker? Nah, keyakinan kelasnya kita harus menjaga kesehatan untuk keselamatan. Untuk apa sih kok nggak menggunakan masker barang? Untuk menjaga kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Kenapa kok tidak boleh? Karena keselamatan atau keamanan, boleh karena ketertiban kelas. Ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Jelas nggih? Jadi beda antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah ini posisi kontrol kita bisa melihat posisi kontrol kita, apakah kita sebagai penghukum atau sebagai pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman bagi siswa, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kira-kira kita masih dalam posisi kontrol yang mana? Penghukum ternyata ini paling jelek ya, menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, kamu kenapa kok berangkat? Nah, itu marah-marah, itu sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah gini, misalnya anak tidak garap, terus dia coba Danis maju, terus Danis maju, celingak-celinguk nggak bisa, dia kan malu tuh di situ, dia malu nggak bisa mengerjakan. Tadi Bu Guru menjelaskan apa? Diam aja, nggak tahu. Nah ini guru sebagai pembuat rasa bersalah, jadi bersalah. Aku mau kayak jadinya kayak ini gitu. Kalau yang ini membuat orang bersalah. Kalau sebagai teman kita dekat dengan anak, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah anak-anak, ayo kita menyapu bareng-bareng sebagai teman. Nah ini kadang kita sering di situ. Saya sendiri juga masih di posisi teman. Bagus-bagusnya pemantau. Ya, pemantau itu menghitung dan mengukur. Cuma kita memantau
siswa. Yang diharapkan di sini adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Jadi seperti tadi sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya seperti tadi restitusi tadi. Itu sebagai manajer diharapkan kita masuk ke posisi kontrol sebagai manajer. Semoga tidak di posisi yang menghukum dan membuat orang merasa bersalah. Ini kita kurangi, walaupun sudah pernah saya juga melakukan ini. Misalnya tujuannya memang sebenarnya biar dia jera atas perbuatannya, tidak rame sendiri, tapi dia malu, memang dia malu maju orang iso, sudah malu maju karena kamu tadi tidak mendengarkan dia maju, tapi dia malu dengan teman-temannya. Nah, sebagai teman ini juga saya masih di posisi teman dan pemantau. Kita harapannya besok bisa menjadi guru yang menghargai diri sendiri sebagai posisi kontrolnya itu sudah masuk yang manajer, minimalnya itu yang pemantau. Nah ini ya pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Ini bisa karena dia sebagai pembuat orang rasa bersalah. Bu guru kecewa dengan kamu diulang mau kok iso. Bu guru sudah capek menjelaskannya. Nah ini bu guru kecewa. Nah, ini pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi sebagai menghukum. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu ya, demi bu guru, kamu nggak berbuat yang baik. Sebagai teman, ayo kamu berbuat yang baik demi bapak ibu guru, demi orang tuamu. Itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Misalnya kalau kelas 1 masuk, nanti siapa yang masuk pertama kali mendapat bintang? Kalau kelas 1 kan senang nih dapat bintang, disidik mangkat. Sesuk meneh sing mangkat disidik meneh sapa? Oleh bintang. Nah ini dipantau. Siapa tadi yang berangkat duluan dapat bintang 1 atau bintang 2. Tapi anak yang tidak punya dapat bintang biasanya Mary ya. Dia Mary saya nggak dapat, tapi ada motivasi untuk dia besok berangkat pagi. Tapi suatu saat seandainya Bu Lutfia tidak berangkat, terus ya saya menggantikan kelas 1 ya ora dikai bintang. Kira-kira priwe? Anak pasti menagih ya. Setiap hari dikasih Bu Lutfia, kalau misalnya berangkat pagi dikasih bintang. Sesuk aku seneng banget Bu Esti tidak dikasih bintang, pasti anak nagih. Nah itu kalau motivasinya dia memang makan pagi kok benole bintang tuh. Tapi kalau kita sebagai sebagai anak sudah muncul motivasi intrinsiknya, oh aku memang jam 7, sebelum jam 7 saya harus berangkat. Nah itu tidak baik bintang pun tidak masalah gitu. Nah ini sebagai manajer pertanyaan selanjutnya ya tadi sebagai pembantu contohnya itu. Kemudian sebagai manajer bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kita kembalikan ke siswa. Anak nanti seperti ini sisanya mau ini apa? Ini ada video lagi ya. Video lagi. Nah ini. Video dari anak ceritanya memecahkan kaca. Setelah kita pahami dan sepakati keenam landasan filosofis tadi, mari kita mulai mempraktikannya melalui langkah-langkah berikut. Pertama, ciptakan suasana positif. Kedua, ajak murid untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya. Ketiga, beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi terbaik.
Restitusi memberikan kemerdekaan untuk murid dalam menyelesaikan masalahnya, bukan guru yang memutuskan. Ketika itu berhasil, akan muncul penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Murid merasa lebih berharga dan percaya diri. Dosen memberikan strategi untuk melakukan restitusi dengan segitiga restitusi. Segitiga ini akan membantu memahami perilaku murid dan membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan murid. Sisi segitiga yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Sisi kedua adalah kita validasi kesalahannya. Dan sisi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan murid kita. Bagaimana ya contoh penerapan segitiga restitusi ini? Mari kita lihat kelas 12 SMA Derawan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menendang bola ke atas, Pak. Kebiasaan kamu, Aldi. Sudah Bapak bilang tidak boleh main bola di dalam kelas. Selalu saja kamu. Sudah begini apa yang bisa kamu lakukan? Tidak bisa apa-apa kan? Maaf, Pak. Sudah, jangan ulangi lagi. Ibu dan Bapak Guru, dari ilustrasi tadi, apakah ada solusi untuk atapnya agar bisa diperbaiki? Aldi tidak diajak untuk menguraikan masalah dan solusi pemecahannya. Aldi hanya meminta maaf. Mari kita ulangi lagi ilustrasinya. Tetapi kali ini, Pak Anwar menggunakan kalimat yang positif, pertanyaan terbuka, dan memberikan ruang untuk Aldi dalam menyelesaikan masalahnya. Berikut ilustrasinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menendang bola ke atas, Pak. Kenapa kamu main bola di kelas, Aldi? Saya bosan, Pak. Tapi sekarang langit-langitnya jadi bolong dan rusak. Baik, Bapak mengerti kalau kamu bosan. Tetapi atapnya jadi bolong begini. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini semua? Ini saja, Aldi. Coba kamu pikirkan apa solusinya. Bapak bisa kasih kamu waktu sampai jam 4 selesai. Ya, setelah itu kasih tahu Bapak apapun rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Maaf, Pak. Sepertinya saya harus menambah dengan menggunakan triplek. Tapi saya takut dengan orang tua, Pak. Saya juga tidak punya uangnya. Tidak tahu caranya. Baik, terima kasih atas idenya, Aldi. Ini saja, Bapak bisa bantu kamu bicara dengan orang tua kamu untuk menceritakan masalah ini dan juga masalah uang. Lalu kamu bisa ke Mak Acin untuk meminta tolong membantu memperbaiki atap kelas. Apakah ini membantu? Ya, Pak. Terima kasih. Di ilustrasi kedua tadi, Pak Anwar menggunakan kalimat konstruktif yang berfokus pada solusi dan memberikan bantuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. Terlihat juga perbedaan dari intonasi suara dari kedua ilustrasi tadi. Sehingga Aldi tidak terbebani, terhakimi, dan terpojok. Aldi menjadi lebih terbuka untuk berpikir dan memikirkan solusi daripada berfokus pada masalah. Pak Anwar membantu Aldi melakukan proses restitusi. Penerapan segitiga restitusi sudah dilakukan Pak Anwar pada ilustrasi kedua. Itu tadi ilustrasi mengenai penerapan segitiga restitusi. Jadi sudah terlihat ya bedanya ya. Karena saat bertanya lalu menanyakan alasan. Ya, sudah terlihat tadi bedanya gurunya yang pertama tadi membentak-bentak dan diseneni, malah kemudian yang kedua dia hanya minta maaf Pak, dia tidak memberikan solusinya. Nah ini mengenai segitiga restitusi dan kesepakatan kelas. Nah untuk menciptakan budaya positif di sekolah, awalnya kita harus membuat keyakinan kelas, kemudian nanti kalau sudah berjalan nanti akan tercipta disiplin positif. Seandainya anak melakukan kesalahan, melanggar kesepakatan kelas, bisa kita selesaikan dengan metode tadi
segitiga restitusi. Jadi diharapkan kita sebagai guru harus berusaha untuk tidak menjadi guru yang penghukum tadi dan bisa ke pemantau atau ke manajer, itu akan lebih baik. Demikian Bapak Ibu semuanya, ini sekedar informasi saja. Saya menyampaikan mengenai disiplin positif, mengenai teori kontrol, kemudian kesepakatan kelas. Banyak sekali tutur kata dari diri saya yang banyak kekurangannya, banyak kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke. Demikian tadi presentasi yang disampaikan oleh narasumber yaitu Ibu Hesti SPDSD. Acara yang ketiga itu tanya jawab. Baiklah, Bapak Ibu silahkan, ada yang mau ditanyakan. Pak Marman, monggo Pak. Terima kasih pada kesempatan ini. Saya mau bertanya kepada narasumber. Menurut narasumber, bagaimana mengawali menumbuh kembangkan budaya positif di ruang kelas? Terima kasih. Sekali lagi saya ulangi, bagaimana mengawali atau memulai menumbuh kembangkan budaya positif di ruang kelas. Terima kasih. Langsung dijawab atau ada pertanyaan lagi? Berapa termen Besti? Oh, 2. Yang lain mungkin? Tidak ada. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua saya akan bertanya Bu. Apakah di SD Tanjung ini hukuman perlu ditiadakan atau masih perlu diadakan? Simpel saja Bu. Monggo. Pertanyaan yang pertama, saya ulangi tadi, bagaimana mengawali menumbuhkan disiplin positif, menumbuh kembangkan disiplin positif di kelas. Ya, menurut saya nih Pak ya, sudah saya praktekkan selama ini. Nah, menumbuhkan disiplin positif di kelas, pertama kali tadi adalah kita membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, kita membuat kesepakatan kelas, tidak guru yang membuat, tapi siswa yang membuat. Jadi anak semua mengeluarkan ide-idenya di kesepakatan kelas tersebut. Nah, setelah nanti sudah terbentuk kesepakatan kelas, anak akan muncul motivasi intrinsiknya untuk menaati kesepakatan kelas tersebut. Ya, seperti kemarin saya juga seperti itu. Sebelum saya buat, memang anak sakbeneré dhewe. Sebelumnya saya buat anak sakbeneré dhewe. Tapi setelah saya buat ada perubahan Pak, ada perubahan saya amati, walaupun baru 2 minggu ini saya buat kesepakatan kelas, saya amati. Setiap pagi sebelum masuk anak sudah berbaris di depan kelas jam 7. Saya belum masuk kelas pun mereka sudah sadar, oh aku kudu baris ning ngarep, sudah tahu kalau mau masuk. Kesempatan kelas juga sudah ditulis sebelum masuk harus berbaris di depan kelas, anak sudah berbaris, kemudian masuk ke dalam kelas. Kemudian saya usahakan sebagai guru harus menunggui, saya harus jam 7 sudah di depan kelas, saya usahakan. Begitu bel, saya yuk buru-buru masuk ke kelas. Konsekuensinya saya tidak, kalau tidak ada kepentingan lain, saya jam 7 harus di depan pintu kelas. Nah, melihat mereka berbaris, kemudian mereka masuk kelas, itu mereka lebih semangat
seperti itu. Kalau bel terus saya masuk. Kemudian yang kedua, kesepakatan kelasnya harus tertib. Nah, anak yang tertib kok sekarang alhamdulillah si Dennis juga sudah jarang-jarang itu. Kalau pas pelajaran saya jarang-jarang jalan-jalan, dia udah bawa berpoin walaupun belum lupa banget. Terus udah mau duduk. Kemudian merapikan kursi dan meja. Masa kursi dan meja yuk wis do rapikan dewe-dewe, misalnya ini nggak lurus saja udah ditoto kayak gitu. Jadi kesadaran saya nggak memberi hukuman, tidak memberikan hadiah, tapi dengan kesepakatan kelas itu diharapkan anak sudah disiplin, Pak. Cara kecil menumbuhkan disiplin, dan guru memantau sudah berjalan apa belum nih disiplin positifnya. Tadi saya baru poin-poin itu dulu yang saya tekankan untuk berbaris, kemudian literasi, kemudian sholat berjamaah, baru itu. Siapa tahu nanti ada kritik dan saran dari Bapak Ibu untuk menambah lagi disiplin positif dan kebiasaan di sekolah kita agar tambah bagus ya, tambah disiplin anaknya, tidak ada yang terlambat dan ada kesadaran. Kemudian yang kedua, apakah haruskah hukuman itu dihilangkan? Haruskah hukuman di SD Negeri Tanjung dihilangkan? Ya Pak, wajib dihilangkan. Kita bisa memberikan konsekuensi, bukan hukuman. Itu Pak, diharapkan tidak hukuman, karena hukuman itu adalah imbasnya tidak baik di belakangnya. Anak nanti akan dendam sampai dia dewasa pun akan ingat. Aku dia tahu dihukum iki kalau guruku. Saya sendiri gak ingat, masih saya SD aku tahu di zaman dulu guru sok notok itu pakai toding. Itu kelas 2 SD kan tuh. Nah saya ingat sekali, masih ingat terus kan sampai saya dewasa. Kalau diberi hukuman anak akan terlalu ingat. Tapi ya tidak selamanya hukuman itu jelek, tapi sebaiknya kita hilangkan saja ya, kita ganti dengan konsekuensi dari tindakan pelanggaran tadi. Bisa yang konsekuensinya yang mendidik itu Pak, seperti itu. Terima kasih. Saya menanggapi yang pertanyaan saya. Hukuman di Tanjung itu dihilangkan. Kalau menurut saya, ini menurut saya berarti maupun nanti menurut rekan-rekan. Kalau asal hukuman itu, saya tadi dari awal sudah bilang tidak melakukan kekerasan fisik, saya tetap istilahnya untuk dipertahankan. Karena anak kalau misalnya sama sekali tidak ada sanksi, istilah sanksi lah kalau hukuman itu bahasanya memang agak kurang pas. Kalau tidak ada sanksi anak itu belum istilahnya. Sekarang contoh saja misalnya si Amja ini, kalau pas pelajaran olahraga selalu berangkat yang sudah melakukan pemanasan, dia baru ucuk-ucuk datang. Yang lain Pak itu pemanasan dulu Pak. Kalau misalnya si Arda itu tetap saya perlakukan setelahnya tidak ada sanksi sama sekali, yang lain otomatis akan protes. Dan sanksi itu, hukuman itu misalnya yang lain sudah melakukan pemanasan, sifatnya kan kalau saya hukuman itu tidak kekerasan, saya menampar anak selama ini saya belum pernah, dan kata-kata yang menyakitkan insya Allah saya belum. Jadi kalau misalnya hukuman sifatnya misalnya kamu lari, jangan pelajaran olahraga untuk pemanasan, kalau menurut saya ini pasti tetap akan saya laksanakan. Monggo yang lain, pendapat yang lain, biar diskusi ini ya sedikit hidup lah Mas Edo. Terima kasih. Ya betul Mas Nawi ya. Konsekuensi dari ada yang tadi terlambat boleh Pak. Misalnya tadi anak-anak kan sudah lari pemanasan terus dia baru datang. Misalnya dia disuruh lari seperti temannya, boleh, itu bukan hukuman tapi konsekuensinya dia berangkatnya terlambat, dia berlarinya sendirian, nggak ada temannya gitu kan. Boleh Pak itu kan, itu masuknya bukan hukuman, itu masuknya tetap konsekuensi Pak, konsekuensi karena dia tidak berangkat. Apalagi pelajaran olahraga, karena pelajaran yang mengelilingi lapangan ya dia konsekuensinya itu mengelilingi
yang tidak dibolehkan kan yang menyakiti ya. Nah ini ya, karena hukuman itu kata-katanya agak bagaimana, jadi kita ke konsekuensi saja bisa. Itu tadi masuk konsekuensi ya Mas, ada segitu. Iya. Tadi masuk konsekuensi Pak, karena itu pelajaran olahraga. Misalnya seperti tadi saya contohkan, saya misalnya anak kok orang nggak ada PR, nah mana orang nggak ada kok yuk mana takon melayu takon nangisor tempat apa di bawah bendera tak suruh gini atau gini, nah itu kan dia capek terus iso semaput barang. Nah itu manfaatnya apa sih dihukum seperti itu? Nah anak malah jadi disakiti terus nanti bisa dia dendam sama Bu Esti. Tapi kalau konsekuensi kamu tidak mengerjakan PR sekarang, kamu konsekuensinya harus mengerjakan sekarang. Nah, tak suruh mengerjakan di pojok kaca, dia nggak ada. Nah, dia malah rampung negara. Nah, dia takon keliling lapangan atau berdiri di situ, pekerjaannya sudah tidak selesai, dia juga capek, terus nanti bisa tersakiti ya kayak gitu. Jadi konsekuensi di sini apa ya Pak, intinya itu ada hal positif lah ya. Orang yuk terlalu ini terlalu apa ya, nggak ada hubungannya kalau misalnya nggak ada PR kok suruh lari lapangan itu nggak ada hubungannya kan Pak. Jadi konsekuensinya itu positif bagi siswa. Misalnya tadi kemarin siswa itu ada yang tidak memakai seragam lengkap, ada konsekuensinya tidak kita hukum, suruh membersihkan. Oh nyapu baik, kalau halaman situ kamu nyapu kalau tidak pakai topi. Boleh, itu namanya konsekuensi. Sudah ada di kesepakatan kelas kita, tapi ya ada di kesepakatan kelas. Oh kalau terlambat nanti membersihkan halaman, gitu. Jadi kita memberi konsekuensi itu diawali dari kesepakatan kelas yang sudah kita bentuk tadi ya. Diharapkan kesepakatan kelasnya itu ya bisa meluas dengan keadaan anak-anak. Jadi istilahnya konsekuensi ya Pak. Ya boleh lah, boleh yang itu sifatnya itu positif. Terima kasih. Dari yang lain sudah tidak ada ya, karena dua termin. Dari dua pertanyaan tadi saya menarik kesimpulan bahwa untuk menciptakan budaya positif di SD Negeri Tanjung ini diawali dengan membuat kesepakatan yang terkecil, yaitu dari kesepakatan di kelas terlebih dahulu. Betul ya Besti ya? Untuk konsekuensinya ya anak harus melakukan dari kesepakatan tersebut supaya anak tersebut kedepannya tidak melanggar misalnya. Terima kasih karena waktunya sudah selesai dan sudah menginjak acara kesimpulan. Sekarang acara yang terakhir yaitu ini ada mohon saran dan kritik dari rekan-rekan, monggo. Terima kasih. Waktu yang kedua kepada narasumber saran untuk ditingkatkan apa yang telah dilakukan di kelas supaya untuk ditingkatkan, semoga anak-anak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kepada rekan-rekan guru yang lain, apa yang telah disampaikan kepada kita semua oleh narasumber, monggo untuk diawali, dimulai dari tadi istilahnya kesepakatan bersama di kelas masing-masing, itu dapat menumbuh kembangkan budaya positif di ruang kelas masing-masing. Demikian saja saran dari kami. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan saran. Acara yang keenam penutup. Baiklah, kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku moderator dari awal hingga akhir apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku terima kasih